Oke, kita ke part ketiga ya. Kali ini menghitung rata-rata sampel 1 dan sampel 2. Kita tahu bahwa jumlah sampel 1 ada 15 dan juga jumlah sampel kedua ada 15. Sehingga kita peroleh rata-rata 12,4 sekian ya. Berarti jumlah dari masing-masing anggota sampel pertama dibagi dengan banyaknya data. Begitu juga untuk yang sampel kedua, sama nih rumusnya. Ya, sehingga diperoleh X bar atau rata-rata sampel 1 dan juga rata-rata sampel kedua. Next, kita ke langkah 3 yaitu menghitung varian sampel 1 dan 2. Sering ya kita menghitung varian. Pada part pertama kita juga menghitung varian untuk sampel 1. Kemudian varian untuk sampel 2 dan juga varian untuk sampel 3. Cuman tujuannya untuk mencari UJF. Nah, kali ini kita menghitung varian sampel 1 dan juga 2. Tujuannya adalah untuk menghitung rumus t-test ya. Nah, caranya sama sehingga kita memperoleh varian sampel pertama 3,1 sekian. Kemudian kita juga akan peroleh varian sampel kedua yaitu 4,9 sekian. Oke. Sebenarnya Anda tidak perlu menghitung lagi untuk yang langkah ketiga. Kita bisa input data dari langkah awal tadi ketika kita menguji homogenitas ya. Next, langkah keempat menghitung simpangan baku sampel 1 dan juga 2. Kalau untuk menghitung simpangan baku cukup mudah, kita tinggal mengakar atau mencari akar dari varians ya. Sehingga untuk menghitung S1 kita tinggal mencari akar dari S1 kuadrat. Menghitung S2 berarti kita tinggal mencari akar dari S2 kuadrat. Nah, kemudian langkah kelima menghitung T hitung. Kita punya rumus ini, tinggal kita inputkan ya, X1 bar 12,4 sekian, X2 bar 15,73 sekian. S1 kuadrat adalah varian sampel pertama, N1 adalah jumlah anggota sampel pertama, S2 kuadrat adalah varian sampel kedua, N2 adalah jumlah anggota sampel kedua, R ini adalah korelasi yang sudah kita hitung pada slide sebelumnya di part 2. S1 adalah simpangan baku, S2 adalah simpangan baku untuk yang sampel kedua. Kita input semuanya, diperoleh nilai T hitung negatif 6,23. Selanjutnya, kita akan membandingkan antara T hitung dengan T tabel ya. Taraf kesalahan sama 5%. Tinggal melihat nilai T tabel dengan derajat kebebasan, rumusnya adalah N1 ditambah N2 dikurangi 2. Karena apa? Karena kita punya 2 sampel ya. Kemudian dikurangi dengan 2, diperoleh DF-nya 28, alfanya 5%, sehingga nilai T tabel adalah 2,04 sekian. Kemudian kita bandingkan nih antara T tabel dengan T hitung berdasarkan kurva, ya kan? Kurva kita adalah kurva 2 arah, sehingga gambarnya seperti ini. Ya, ini adalah batas tabel, batas kiri dan juga batas kanan. Karena nilai T hitung kita itu ya, nilai T hitung kita itu berada di daerah sini ya, di daerah putih, artinya adalah H0-nya ditolak, H1-nya yang diterima. Kesimpulannya, terdapat perbedaan produktivitas kerja karyawan sebelum dan sesudah 3 bulan menggunakan alat kerja baru. Oke, sehingga X1 dengan X2 itu memang sudah ada perbedaan. Oke, itu untuk yang poin A, ya kan? Untuk yang poin A ini, kita sudah dapat nih kalau X1 dengan X2 itu berbeda. Bagaimana dengan poin B dan juga poin C? Cara yang sama bisa Anda lakukan seperti yang sudah saya contohkan tadi, semua menggunakan t-test berkorelasi. Sehingga poin B dan juga poin C adalah tugas Anda untuk meneruskan langkah-langkah pengerjaan seperti yang sudah saya contohkan. Baiklah, itu dulu video hari ini mengenai uji hipotesis komparatif K-sampel.
yang berkorelasi kita menggunakan one way ANOVA. Insya Allah next video kita akan mempelajari untuk yang two way ANOVA dengan sampel yang masih berkorelasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.